Shalom Gereja Tuhan, kita sudah memasuki dalam tema yang keempat dalam Purpose tahun 2021, yaitu pelayanan. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kita ini merupakan ciptaan Allah, di mana kita dibuat dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan kita ini sudah disiapkan oleh Allah dari dahulu, dan juga Allah berkeinginan agar kita semua bisa hidup di dalam Dia selamanya. Berbicara tentang kita diciptakan, saudara, kita dipanggil, kita diselamatkan, bahkan kita diperintahkan untuk kita jadi manusia yang bisa melakukan pekerjaan yang baik, salah satunya dengan cara pelayanan. Untuk kita melayani, untuk kita menjadi murid Tuhan, perlu namanya kita mentalitas pelayan. Kita memiliki berkeinginan untuk kita bisa menolong orang lain. Mungkin saudara berpikir bahwa kita harus punya sesuatu yang istimewa, seperti menjadi pendeta dahulu baru bisa melayani, atau harus terlibat secara langsung dalam mimbar, atau memiliki jabatan yang tertentu dalam gedung gereja. Tetapi tidak, saudara. Dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi kita datang untuk kita melayani. Jadi nggak perlu syarat yang muluk-muluk, saudara, agar kita bisa melayani. Nggak perlu yang tinggi-tinggi, nggak perlu jadi pendeta. Tetapi bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi, kesempatan, karunia, talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, untuk kita bisa melakukan yang terbaik kepada sesama kita di dalam nama Tuhan. Apakah hari ini kita semua sudah melakukan yang terbaik? Atau jangan-jangan di suatu saat Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada kita masih belum melakukan hal yang maksimal, saudara. Maka dari itu, kita mau hari ini bersama-sama belajar bagaimana kita punya hati seorang pelayan. Kita mau berkomitmen untuk kita bisa memaksimalkan segala potensi, kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa berdampak, tidak hanya untuk kepentingan pribadi kita saja, saudara, tetapi bagaimana kita bisa berdampak juga untuk orang lain yang membutuhkan di luar sana. Mungkin kelihatannya kecil, saudara, kita tidak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan bilang apa? Biji sesawi yang kecil ketika sudah berbuah, buahnya lebih besar daripada sesamanya. Kita pun juga mau jadi orang-orang yang memiliki buah yang besar juga. Amin, saudara. Maka dari itu, bersyukur kita mau terus berjuang bersama untuk kita bisa melakukan yang terbaik buat sesama kita, buat dunia kita, dan terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adalah orang-orang yang berkemenangan. Amin, saudara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari
hadirat-Mu Tuhan. Kau hadir di tempat ini. Dan dimanapun saat ini kami berada, Engkau hadir. Dan kuasa-Mu bekerja. Kau akan membawa kemenangan untuk setiap kami Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa
Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat yakin bahwa Engkau menciptakan kami dengan tujuan yang sangat-sangat jelas. Ajari kami untuk terus mengenali dan menghidupinya, sehingga kehidupan kami menjadi bermakna, bukan hanya di muka bumi ini, tetapi sampai kepada kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berbicara lewat firman-Mu, lewat hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Gereja Tuhan, semua orang percaya kalau ditanya apakah mereka mau menjadi seperti Kristus, secara otomatis tidak perlu pikir panjang, mereka akan selalu menjawab yes. Tetapi kita tahu banyak orang percaya menjawab yes karena seringkali pikirannya bahwa menjadi seperti Kristus itu selalu menyenangkan, selalu enak, selalu mendatangkan berkat. Saya aminkan untuk hal itu. Tetapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, proses menjadi seperti Kristus itu bukan hanya dalam hal-hal yang kita suka atau kita cocok, ya. Karena kita tahu bahwa menjadi seperti Kristus bukan tentang satu atau dua hal saja, tetapi dalam segala hal dari kehidupan kita. Dan pada saat kita diperhadapkan dalam proses pendewasaan untuk menjadi seperti Kristus, mengalahkan daging kita dalam banyak hal, dalam segala hal bahkan, kita seringkali kemudian meronta secara daging kita tidak nyaman, kita merasa ini tidak enak, ini tidak menyenangkan, dan kita tidak mau berubah dalam hal-hal yang kita tidak siap untuk berubah di sana. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, salah satu perintah yang paling tidak menyenangkan bagi daging kita sudah belajar dalam kesempatan sebelumnya, adalah perintah di mana Tuhan mau kita melayani. Saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu kita membahas dalam kitab Matius pasal 20 bahwa melayani itu bukanlah pilihan, melayani adalah mandat, melayani adalah sebuah perintah dari Tuhan sendiri. Kan Tuhan mau kita mengerjakannya juga. Dan saudaraku, kalau saudara juga ingat dalam pertemuan yang sebelumnya, saya sempat menyinggung satu ayat yang menjadi sebuah praktek nyata, teladan nyata dari Tuhan Yesus yang bukan hanya memerintahkan kepada kita untuk melayani, tetapi Dia sendiri melayani murid-muridnya, melayani saudara dan saya. Yaitu dari satu firman Tuhan di kitab Yohanes pasal yang ke-13. Pada saat Dia mengadakan perjamuan terakhir menjelang kematiannya, kita tahu ada satu peristiwa unik yang dicatat oleh kitab Yohanes. Mungkin di kitab-kitab Injil yang lain tidak dijelaskan sedetail atau serinci dalam kitab Yohanes. Tapi di kitab Yohanes disebutkan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang adalah Tuhan, yang adalah Raja di atas segala raja, merendahkan dirinya sedemikian rupa dan melayani murid-muridnya dalam acara pembasuhan kaki. Saudara, sebuah teladan pelayanan yang luar biasa. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Kalau beberapa waktu kita sudah belajar tentang mengapa kita harus melayani, hari ini mari kita belajar bagaimana melayani seperti teladan pelayanan yang Yesus berikan. Yohanes pasal 13 ayat 6 sampai yang ke-7 menyebutkan satu bagian dari firman Tuhan di mana Petrus merasa aneh dengan apa yang dilakukan Yesus. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Engkau tidak mengerti hari ini, tetapi satu kali waktu engkau akan mengerti. Kira-kira kalau saya bahasakan dalam bahasa saya hari ini seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, reaksi Petrus yang jengah atau dia merasa tidak pantas, dia menganggap peristiwa itu adalah peristiwa yang aneh, itu memang sesuatu yang patut terjadi, Saudara. Mengapa demikian? Kalau kita melihat kitab Lukas pasal yang ke-22, pada waktu Yesus mau mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, dia perintahkan muridnya untuk pergi ke satu tempat. Karena ada satu tempat yang Tuhan sudah rencanakan sedemikian rupa, yang disiapkan secara luar biasa, dan murid-muridnya mendapati tempat itu sudah lengkap. Terutama di ayat yang ke-10 dari Lukas pasal 22, di sana ada satu peralatan yang lengkap. Artinya apa, Saudara? Peralatan membasuh kaki pun juga saya percaya sudah disiapkan di situ. Tetapi kita melihat selama perjamuan terakhir itu dilaksanakan, berlangsung,
Tidak ada satupun dari murid-muridnya yang berpikir atau berinisiatif untuk membasuh kaki dari gurunya. Apalagi pada saat Tuhan Yesus sendiri yang adalah guru mereka, yang adalah Tuhan, malah mengambil alat-alat untuk membasuh kaki itu dan membasuh kaki murid-muridnya. Saudara bisa bayangkan, muridnya saja yang seharusnya melakukan itu tidak melakukan, apalagi kalau gurunya yang melakukan. Tentu itu sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang aneh sekali. Karena memang saudaraku, bahkan sampai hari ini tidak ada satu tradisi manapun di dunia ini yang mengajarkan kita seorang tuan membasuh kaki hambanya. Tidak ada, saudara. Maka dari itu pada waktu Yesus mau membasuh kaki para muridnya, Petrus jengah, saudara. Petrus kaget. Loh, ini mau dibasuh nih. Tuhan nih yang mau basuh saya. Nggak gini caranya. Nggak seharusnya seperti ini. Tetapi kita tahu, kita sudah belajar minggu-minggu yang sebelumnya bahwa inilah yang dikehendaki Tuhan. Bahwa dia datang bukan untuk dilayani seperti yang diharapkan oleh banyak penguasa, pesohor-pesohor di dunia. Di mana kalau mereka punya posisi menjadi pemimpin, mereka maunya dilayani, mereka tidak mau melayani. Dan Kristus mendobrak semua doktrin itu, mendobrak semua cara kerja dunia itu. Dan mereka terkejut, mereka jengah, mereka kaget. Kok Tuhan mau membasuh kaki saya ya? Bapak Ibu Saudara, inilah sebuah kebenaran yang kita akan belajar sama-sama. Dan kalau kita melihat di situ bahwa Tuhan pada waktu melakukan itu, dia memberi pesan kepada para muridnya bahwa apa yang dia lakukan, dia harap murid-muridnya juga lakukan. Yohanes pasal 13 ayat 13-15 berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib." Saya ulangi sekali lagi saudara, wajib. Ya, jadi ini bukan sebuah pilihan. Saudara sebagai orang percaya nggak boleh mikir-mikir lagi, wah saya pelayanan atau enggak ya enaknya ya. Saya melayani orang lain atau enggak ya enaknya ya. Wah nanti kira-kira boleh nggak ya kalau saya pilih nggak pelayanan tetapi mungkin saya doa aja di rumah. Saya nggak pelayanan tetapi saya saat teduhnya rajin di rumah, boleh nggak ya? Saudara, Alkitab jelas berkata wajib. Dengan kata lain, saudara dan saya yang percaya kepada Kristus harus belajar untuk hidup melayani. Kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Halo? Tuhan nggak bilang di situ loh, saling mencari pujian, enggak. Tuhan nggak bilang juga di situ loh, saudara, kamu harus saling mencari penghormatan, nyari penghargaan, enggak. Tetapi dikatakan saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Satu teladan pelayanan yang diberikan oleh Yesus sendiri. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Apa yang Yesus kerjakan pada waktu membasuh kaki-kaki muridnya, mengingatkan kita. Mengingatkan setiap pelayan Tuhan. Bagaimana seharusnya kita melayani bersama-sama. Secara cepat kita lihat di Yohanes pasal 13 ayat 4-5 yang menjadi ayat acuan kita pada kesempatan hari ini, di mana Tuhan mengajar kita bagaimana sih sebetulnya melayani. Ayat 4 dikatakan firman Tuhan, "Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu." Saudara, ada dua hal penting di sini yang menjadi pesan bagi saudara dan saya yang siap dan mau melayani Tuhan, mau melayani sesama. Saudara, ada dua hal yang harus kita siap kerjakan, harus kita pegang selama kita melayani Tuhan dan sesama. Bagian pertama yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita para pelayan Tuhan adalah bangun dan menanggalkan jubah. Hal pertama yang dilakukan oleh seorang pelayan Tuhan adalah bangun dan menanggalkan jubah. Kita melihat Yohanes 13 ayat 4-5 pada waktu Yesus mulai membasuh kaki murid-muridnya.
Pertama-tama bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Mari kita mengerti dulu gereja Tuhan bahwa pada masa itu umumnya pakaian itu terdiri dari 3 bagian. Bagian interior atau dalam yang sering disebut dengan mantel atau tunik. Kemudian bagian eksterior yang menutupi, ya, lebih besar daripada bagian dalam karena bagian dalam biasanya panjangnya sepanjang lutut. Dan bagian yang luar ini adalah eksteriornya, yaitu bagian yang disebut dengan jubah yang menutupi hampir seluruh tubuh. Cukup besar, bentuknya hampir persegi, panjangnya sekitar 5-6 hasta. Ini adalah jubah. Dan bagian yang terakhir adalah korset atau sabuk, atau kita mengenalnya dengan ikat pinggang, yang seringkali dipakai untuk menaruh barang-barang, ya, untuk menaruh pedang, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Yesus memulai pelayanannya, pada waktu membasuh kaki murid-muridnya, dia bangun dan dia menanggalkan jubahnya. Jubah dalam bahasa aslinya disebut simlah atau himation ini adalah satu hal yang berharga, adalah satu hal yang penting. Itu kenapa Keluaran pasal 22, kalau saudara melihat di sana, bahwa jubah karena begitu pentingnya dan begitu bernilainya, kadangkala digunakan untuk asuransi atau jaminan pada saat mereka membeli sesuatu. Mereka bisa menggunakan jubah mereka untuk alat bayar sementara, atau kita mengenalnya hari ini adalah menggadaikan sesuatu. Dan jubah itu bisa digadaikan karena itu begitu bernilai. Kalau saudara masih ingat peristiwa Simpson membuat teka-teki, dia juga berjanji kepada orang-orang yang bisa menjawab teka-tekinya untuk memberikan jubah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah artinya tentang menanggalkan jubah ini? Apa artinya kenapa Yesus bangun dan menanggalkan jubahnya? Tuhan sedang bicara kepada saudara dan saya bahwa jubah adalah gambaran identitas seseorang. Jubah adalah gambaran dari diri seseorang. Itu kenapa dalam ilmu kesusastraan, kalau saya belajar dalam ilmu sastra, pada saat kita menulis satu cerita, seorang sastrawan itu suka menggunakan jubah mewakili atau menggambarkan karakter dari tokoh yang dia buat. Misalkan tokoh itu adalah tokoh yang suram, tokoh yang mungkin sedang berduka, sedang ada dalam keadaan kelam, seringkali digambarkan dengan jubah atau pakaian yang kusam, pakaian yang gelap, pakaian yang hitam. Sebaliknya kalau menggambarkan sebuah penokohan yang bersih, yang suci, yang mulia, seringkali jubahnya atau pakaian yang dia gunakan itu digambarkan dengan pakaian yang berwarna putih, yang bersih, dan seterusnya. Saudara, di sini saudara bisa melihat bahwa jubah atau pakaian luar adalah gambaran identitas atau karakter seseorang, atau mewakili dari diri seseorang tersebut. Maka pada waktu Yesus ditulis oleh Alkitab, dia bangun dan menanggalkan jubahnya. Tuhan sedang mengajar kepada saudara dan saya, kalau kita mau melayani Tuhan, saudara dan saya harus siap menanggalkan keakuan kita, menanggalkan kedagingan kita, menanggalkan identitas kenyamanan kita. Saudara, kita sudah bahas ini dan saya nggak bahas lagi hari ini. Saudara lihat bahwa kenosis yang dia lakukan pada waktu dia menanggalkan, mengosongkan dirinya, kata firman Tuhan, untuk menjadi sama seperti manusia. Itu satu perkara yang sangat-sangat luar biasa Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Dan itulah yang dia mau kita contoh dalam pelayanan. Jangan keakuan yang dicari, jangan keegoisan, jangan kenyamanan, jangan untuk sesuatu yang menguntungkan kita. Bukan. Tuhan mau saudara memulai pelayanan dengan menanggalkan semua itu. Menanggalkan manusia lama kita yang gemar dengan nafsu daging, gemar dengan satu yang menyukakan, menyamankan daging kita. Tuhan mau kita tanggalkan itu. Sehingga nanti kalau kita sudah melayani orang-orang
banyak yang mungkin bervariasi, berbeda dari kita. Ada kalanya kita melayani, orang-orang itu nggak menghargai kita. Kita nggak kemudian butung dari pelayanan. Kita berkata, wah saya sudah kerja keras Pak, tapi nggak pernah dipuji, nggak pernah dihargai. Nggak, kita nggak akan lakukan itu. Kalau kita memulai pelayanan dan menanggalkan keakuan kita, menanggalkan jubah keakuan kita, menanggalkan manusia lama kita, menanggalkan keegoisan kita nggak lagi ngomong, Pak yang main dia terus, saya nggak pernah dikasih kesempatan untuk mengisi, misal maunya main gitar gitu ya, atau main piano, dia terus yang ngisi Pak, setelahnya saya nggak pernah dikasih kesempatan untuk unjuk diri. Kita nggak akan pikirkan itu lagi. Sayangnya hari ini banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa pelayanan adalah menanggalkan jubah keakuan kita, menanggalkan kemewahan kita, menanggalkan harga diri kita bahkan. Sehingga pada waktu kita melayani, mungkin kita direndahkan, mungkin kita malah dikritik, mungkin kita malah dikata-katai. Kita akan tetap melayani. Karena kita sudah nggak pakai semua itu. Karena kita sudah membunuh daging kita. Karena kita sudah meninggalkan ego kita. Saudara, kalau engkau mau melayani Tuhan, engkau mau melayani sesama, jangan mikir lagi tentang aku, dan aku. Karena semua yang kita lakukan, kreditnya mutlak untuk Tuhan, kreditnya mutlak untuk Tuhan yang kita layani. Inilah yang Tuhan sedang contohkan pada waktu dia menundukkan diri, bangun dari tempatnya, di tengah kenyamanannya. Saudara lihat, Yesus lakukan itu di tengah-tengah jamuan makan malam. Halo, saudara bisa dapat maknanya nggak di situ? Makan malam itu kan sesuatu yang nyaman, yang enak. Istri dan anak-anak saya tahu, saya tuh kalau lagi makan nggak mau diganggu, mau menikmati. Makanya biasanya mereka ngobrol atau makan atau mereka mau tanya sesuatu atau membahas sesuatu di luar waktu makan, karena saya kalau makan tuh pengen menikmati. Seberapa banyak di antara saudara kalau lagi makan tuh nggak pengen diganggu, pengen menikmati makanannya, betul nggak? Tapi lihat yang dilakukan Yesus pada waktu dia tanggalkan jubahnya, dia basuh kaki murid-muridnya, itu adalah pada waktu dia makan. Artinya apa? Ini semakin menegaskan bahwa kalau saudara mau melayani, saudara harus mau meninggalkan kenyamanan saudara. Saudara harus mau menanggalkan kehormatan saudara. Saudara harus mau untuk tidak dihargai. Saudara harus siap untuk tidak dipuji. Saudara harus siap untuk tidak dilihat. Saudara harus siap berkata bahwa saya melakukan semua ini bukan untuk diri saya, tetapi untuk Tuhan. Dan saudara rela membayar harganya, sekalipun seringkali tantangannya tidak mudah. Saudara, firman Allah mengingatkan kita dengan luar biasa dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 sampai 39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Pada saat kita mau melayani, Alkitab sedang mengingatkan kita, kita siap meninggalkan semua kenyamanan dan kedagingan kita. Di sanalah kita akan menemukan pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang baru saja kita baca, saudara, menegaskan kepada kita, pelayan yang layak mendapatkan penghargaan dari Tuhan, pelayan yang layak mendapatkan bagian kebahagiaan dalam surga kekalnya yang mulia itu adalah pelayan yang mengorbankan semua kenyamanan dirinya. Jadi kalau hari ini saudara melayani tidak dihargai, saudara melayani tidak disukai, saudara melayani dianggap so alim, saudara melayani justru orang-orang merendahkan Anda, it's good. Karena Tuhan menghargai itu. Dan Tuhan berkata, barang siapa tidak mempertahankan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Saudara dan saya akan mendapat upah pada waktunya. Ada waktunya di mana pelayan yang sejati akan ditinggikan Tuhan, pelayan yang sejati akan dimuliakan Tuhan, dan kita akan mendapat bagian dalam kemuliaannya. Haleluya.
Hal kedua yang dilakukan Yesus adalah mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggang. Dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggang. Yohanes 13, ayat 4-5. Pada waktu Yesus bangun dan menanggalkan jubahnya, selanjutnya dikatakan firman Tuhan, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Baru setelah itu dia menuangkan air dan memulai membasuh kaki murid-muridnya. Apa maknanya di sini, saudara? Saudara, lenan adalah jenis kain yang paling penting bagi bangsa Israel. Karena dia bukan hanya digunakan untuk membuat pakaian, baik itu kemeja, ikat pinggang maupun celananya, tapi digunakan juga dalam pembuatan karpet, pembuatan baju efod, pembuatan barang-barang kemah suci, baik itu tenda, tabir, tirai, semua itu dari kain lenan. Kain lenan berbicara tentang kekudusan dan kebenaran. Kain lenan berbicara tentang sesuatu yang murni, sesuatu yang halus, sesuatu yang lembut, sesuatu yang kudus. Satu hal yang benar. Itulah kain lenan. Roh Kudus sedang mengingatkan setiap kita pada waktu kita melayani Tuhan, itu bukan hanya melayani sebagai ritual ibadah. Kita melayani bukan hanya karena kita main musik. Kita melayani bukan hanya karena kita mengedarkan kantong persembahan. Kita melayani bukan sebatas kita pimpin pujian, orang lain menangis dan terjamah. Bukan hanya itu. Pelayanan adalah kebenaran. Pelayanan adalah hidup di dalam kebenaran. Adalah hal yang menyenangkan Tuhan pada waktu saudara melayani pimpin pujian jemaat, pada waktu saudara membuat buletin untuk jemaat, pada waktu saudara melayani di depan maupun di belakang layar. Tapi yang jauh lebih menyenangkan Tuhan adalah saudara di atas mimbar, di belakang mimbar, di bawah mimbar, atau saudara di dalam gereja maupun di luar gereja. Saudara menghidupi kebenaran firman Tuhan. Disinilah makna kain lenan yang diambil oleh Yesus. Karena Yesus sedang mengingatkan Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita mau mulai pelayanan, mulailah dengan kebenaran. Mulai dengan hati yang benar. Kita melayani bukan untuk cari muka. Kita melayani bukan untuk cari keren. Kita melayani bukan untuk biar kelihatan orang. Kita melayani bukan karena kita ingin diberkati saja. Kalau kita melayani ingin diberkati pada satu titik-titik tertentu, tadi saya katakan kita mungkin gak dihargai, kita gak dipuji, kita bisa undur pelayanan. Maka mulailah dengan kebenaran dan jalanilah dengan kebenaran. Jangan di atas mimbar kita keren, kita berkata haleluya. Tapi di luar sana kita kata-katanya kasar. Kita suka maki-maki istri. Kita suka maki-maki suami. Saudara, bukan itu yang Tuhan mau. Kalau saudara melayani, layani, ambil kain lenan. Hidupi, jalani pelayanan saudara dengan kebenaran. Nah, kadangkala ini juga dijadikan alasan untuk nggak melayani. Makanya Pak, saya nggak mau pelayanan dulu. Karena nanti kalau saya pelayanan, hidup saya belum benar. Nah, kalau saudara nunggu hidup benar baru pelayanan, saudara nggak akan pernah pelayanan. Itu cuma alasan untuk kita nggak mau belajar berubah. Justru pada waktu kita mulai pelayanan, kita ini memang nggak pantas. Bukankah pengudusan, kekudusan itu bicara dua hal. Kekudusan seketika pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, kita dikuduskan oleh darah Yesus. Kita dilayakkan oleh darah Yesus. Tapi jangan lupa ada pengudusan yang terjadi seumur hidup. Pada waktu saudara menjaga hidup dalam kebenaran. Pada waktu saudara hidup melayani Tuhan dengan kebenaran hidup saudara. Itu yang dikatakan pengudusan yang terjadi seumur hidup. Dan Bapak Ibu Saudara, inilah yang mau kita kerjakan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Itu kenapa kain lenan ini diikat sebagai ikat pinggang. Ada makna yang dalam di situ. Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat 5, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang.
Dengan kata lain, seperti eratnya ikat pinggang yang terikat pada pinggang. Demikianlah Tuhan menghendaki saudara dan saya hidup dalam kebenaran dan kesetiaan. Kita bukan hanya melayani secara aktivitas, melayani hanya sebagai rutinitas, tapi kita melayani dalam kebenaran, baik di atas mimbar maupun di bawah mimbar, di dalam tembok gereja maupun di luar tembok gereja. Apa yang dikatakan Yesaya 11 ayat 5 ini jelas, bahwa seperti eratnya ikat pinggang terikat pada pinggang, demikianlah kiranya pelayanan kita tidak jauh dari kebenaran. Tapi ada satu hal yang menarik lagi. Kenapa Tuhan menghadirkan kata ikat pinggang di situ, saudaraku? Kenapa ikat pinggang itu menggambarkan sebuah syarat di mana seseorang mau memulai pelayanannya? Kenapa Yesus mengikat pinggangnya pada waktu dia memulai pelayanan? Ada satu makna yang sangat indah di situ. Nah, hari ini untuk membahas makna yang indah di balik frase mengikat pinggang yang dikerjakan Yesus sebelum dia memulai pelayanannya membasuh kaki para muridnya, saya ditemani oleh Brother Daniel Hirawan. Shalom gereja Tuhan. Seorang anak muda yang mengabdikan diri melayani Tuhan sejak usia mudanya. Dan mungkin ada 1-2 hal yang dia akan bagikan kepada kita semua pada kesempatan kali ini. Kenapa Tuhan menghadirkan kata mengikat pinggang pada saat kita mau melayani Tuhan? Apa yang kamu lihat? Oke, kalau kita lihat ya Pastor, mungkin jemaat gereja Tuhan bisa sadari bahwa kata mengikat pinggang ini sudah diulang berkali-kali nih. Tadi ada di Yohanes, ada di Yesaya. Berarti di sini Tuhan mau punya makna tersendiri untuk kita mengerti, karena ada penegasan yang Tuhan berikan di kata-kata itu. Ya. Lalu apa sih makna mengikat pinggang secara umum? Mengikat pinggang atau to gird up the loins, istilah kerennya, memiliki makna adalah suatu tindakan yang aktif atau produktif, suatu tindakan yang siap sedia dan waspada. Oke. Nah, tapi apa ya maksudnya hubungan antara mengikat pinggang dengan aktif, dengan siap sedia? Ya. Nah, sekarang kita coba tanyakan pada diri kita nih. Kita semua di sini pasti dong pernah yang namanya menggunakan ikat pinggang. Nggak terkecuali laki-laki, perempuan, nggak terkecuali juga mungkin sudah dewasa ataupun masih anak muda. Semuanya pasti pernah menggunakan ikat pinggang. Ya. Lalu kapan sih kita menggunakan ikat pinggang itu, atau pada waktu apa kita menggunakan ikat pinggang? Apakah kita menggunakan ikat pinggang waktu kita mungkin lagi mau istirahat, mau beristirahat, mau tidur, melepas lelah seharian bekerja, kita pakai ikat pinggang sebelum tidur? Apakah ada yang menjawab seperti itu? Aneh sekali ya. Aneh banget. Berarti kalau seperti itu, mungkin kalau ada yang menjawab demikian, berarti Anda adalah orang yang berani berbeda daripada orang lain. Yang unik ya. Unik, Karena kita nggak mungkin tidur pakai ikat pinggang. Iya, ya. nggak mungkin. Karena saya percaya bahwa semua orang pakai ikat pinggang nggak mungkin ketika waktu tidur. Yes. Orang pakai ikat pinggang kalau kita mungkin tadi ada yang menjawab, oh saya pakai ikat pinggang kalau saya mau melakukan suatu aktivitas, ketika saya mau berangkat bekerja, Ya. mau bersekolah, mau melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Ya. Berarti di sini kita mendapat maknanya bahwa orang mengikat pinggang ketika dia mau melakukan suatu aktivitas, memulai aktivitasnya. Yes. Atau dengan kata lain, orang mengikat pinggang ketika dia menunjukkan sikap siap sedia untuk melakukan kegiatan-kegiatannya setiap hari. Sikap yang aktif ya. Sikap yang aktif dan produktif. Lalu apa maknanya? Kita sudah tahu makna dari mengikat pinggang. Lalu apa hubungannya dengan pelayanan yang Tuhan teladankan? Apa konklusinya atau apa hubungannya antara mengikat pinggang dengan pelayanan yang Tuhan teladankan? Mari kita membuka dari kebenaran firman Tuhan di Lukas 12 ayat 35 sampai 38. Di sana dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Di sini kita bisa lihat bahwa ada pengulangan kata lagi, yaitu mengikat pinggang lagi. Dan di sini kita mulai melihat apa hubungan atau korelasi dari mengikat pinggang dengan pelayanan. Di mana Tuhan memberikan teladan pelayanan bagi kita adalah teladan pelayanan yang selalu siap sedia kapanpun kita dipanggil sama Tuhan. Di sini kalau kita lihat di sini Tuhan ini digambarkan seperti Tuhan dan kita adalah pelayannya. Kapanpun kalau Tuhannya manggil sama pelayannya,
Seharus pelayanan pasti akan siap sedia kapan Harus siap. Harus siap. Harus siap. Bahkan di sini kan dikatakan pada dini hari pun ketika tuannya memanggil pelayan untuk melayani, pelayan itu akan mengikat pinggangnya, datang pada tuannya dan melayani. Dan inilah yang mau Tuhan teladankan pada kita, bahwa kita harus selalu siap sedia untuk melayani kapanpun. Bukan kita melayani ketika kita waktu longgar aja, ketika kita punya waktu, ketika kita mungkin lagi mood aja. Banyak yang gitu ya Banyak soalnya. yang gitu, ya. Bang. Banyak dari kita gereja Tuhan. Kalau kita mau melayani itu, saya sering ya dengar omongan, Pastor nanti ya kalau tugas saya udah nggak banyak gitu. Kalau Iya, anak muda gitu anak ya. muda, iya. Nanti kalau nggak ada ujian gitu ya, baru kita mau melayani Tuhan. Atau mungkin yang keluarga juga Masih punya mengalami hal alasan yang sama. ya yang sama gitu ya, di mana mereka berkata, Pastor nanti kalau anak saya udah besar-besar saya baru mau melayani gitu kan ya. Atau mungkin juga ada yang berkata bahwa nanti saya pelayanan Pastor kalau saya sudah capek omset, saya sudah beli rumah, saya sudah beli mobil ya, saya sudah punya kendaraan sendiri, baru saya mau melayani. Padahal kalau tadi dari apa yang dijelaskan sama Brother Daniel, kita ngelihat bahwa nggak bisa gitu. Kita pelayanan harus tuh siap sedia. Setiap betul. waktu. Setiap waktu ya. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, waktunya longgar atau waktunya Ya. lagi padat, mungkin kita harus selalu siap sedia ketika kita dipanggil untuk That's melayani right. Tuhan. Yes. Dan ketika kita mungkin lagi ada masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, tentu ada harga yang harus kita bayar Yes. harga dalam pelayanan. Dan itulah yang Tuhan harapkan, kita melayani dengan bayar harga. Sering nggak sih kita ketika mau pelayanan nih, Pastor? Ya. Misalnya kita ditantang untuk pelayanan, ini di dunia anak muda nih. Ya. Misalnya kita ditantang, ayo pelayanan hari Sabtu melayani di care. Sering kita, oke, aku memutuskan untuk pelayanan. Tapi ternyata H-1 hari Jumatnya teman kita telepon nih. Ayo dong kita nanti Sabtu jalan-jalan, kan weekend. Kita seminggu sudah belajar, sudah capek. Ya. Sabtu jalan-jalan yuk, kan kita udah lama gak ketemu. Kita jadi bimbang. Kita menentukan, aduh di satu sisi ini pelayanan, tapi di satu sisi ini juga teman lama loh, udah lama gak ketemu. Dan mungkin kita juga ada satu alasan yang sering anak muda mungkin alami ya di sini. Yes. Itu adalah takut untuk dijauhin, takut Ya, untuk dimarahin, that's takut untuk dibenci sama teman-temannya. Wah kalau aku menolak dia, nggak pergi sama dia, nanti dia bakal ngejek aku. Wah kamu nggak setia kawan, kamu orangnya ternyata sok alim, sok suci. Kita takut untuk dihina seperti itu, kita takut dijauhin. Atau contoh lainnya nih, misalnya yang mungkin lebih bisa relate ke orang dewasa dan yang masih anak muda. Contohnya adalah ketika kita mau pelayanan nih, misalnya pelayanan hari Selasa ADPM. Sudah terjadwal dulu Sudah ya. terjadwal dulu sebelumnya. Tapi tiba-tiba guru atau bos kita telepon, ayo nanti hari Rabu kita akan ada meeting atau akan ada pulangan. Sehingga kita jadi ragu, wah ini pelayanan nih. Ya hari Selasanya pelayanan, tapi ternyata Rabunya tugasnya banyak, mungkin atau dikejar satu deadline tertentu. Akhirnya kita bingung karena di satu sisi, oh ini pelayanan, tapi ini juga buat masa depanku, sekolah, pekerjaanku. Bingung ya prioritasnya Prioritasnya mana yang yang lebih penting mana? gitu. Karena sama-sama kelihatannya, wah ini penting buat hidupku juga. Ya. Dan akhirnya kita ragu. Dan apa yang jawabannya bakal kita jawab? Di sini pilihannya cuma ada dua. Yang pertama kita menolak pelayanan, yang kedua kita tetap melayani dengan kondisi yang sedemikian rupa. Lalu apa yang akan kita jawab? Mungkin di sini saudara-saudara di rumah bakal mikir bahwa wah kalau jawaban saya mungkin menolak pelayanan, berarti ini sudah suatu hal yang salah. Ini berdosa nih kalau jawab ini. Tapi ternyataannya nggak semua menolak pelayanan itu dosa loh. Enggak, ya. Karena mungkin satu kondisi tertentu kita mungkin lagi urgent, kita nggak benar-benar nggak bisa untuk meninggalkan satu kegiatan atau aktivitas kita. Ya. It's okay untuk namanya izin pelayanan sekali dua kali, it's okay. Mungkin kita kondisinya juga lagi nggak enak badan. Kalau misal mamanya anaknya lagi demam tinggi 40 Ya, derajat bener. Celcius terus ditinggal pelayanan, wah ini juga nggak begitu juga ya. Itu juga itu Bukan suatu hal seperti yang itu ya. nggak benar juga. Atau kemudian ada tugas terus nggak dikerjakan terus pergi pelayanan, nggak juga gitu. Iya, jadi ya. harus semuanya Kita tuh nggak- harus seimbang juga. Iya, akhirnya kita nggak jadi ini ya. Makanya kenapa tadi dikatakan ikat pinggang itu kaitannya erat dengan kebenaran. Bagaimana hidup kita itu harus hidup dalam kebenaran, siap siaga kapanpun waktunya, bukan hanya pada waktu kita siap secara fisik ya, secara daging semuanya serba enak, semuanya serba longgar. Tetapi justru di masa-masa yang sulit itu, poin utamanya adalah Selalu siap sedia. siap sedia mengatur waktu dengan Benar. baik gitu Oke. ya. Tapi sering ya kita temui bahwa kita itu melihat orang-orang percaya zaman sekarang ini bersembunyi di balik kata-kata izin tadi. Alasannya izin karena sibuk. Padahal sibuk ini adalah alasan yang klasik. that's right. Bahwa ternyata
kalau kita teliti lagi, kita renungkan, manusia kapan sih nggak pernah nggak sibuk? Selalu ada kesibukan. Selalu ada kesibukan Yes. seumur hidupnya. SD, SMP punya kesibukan untuk Yes. mencari jati diri, memperluas circle pergaulan. Ya. Mungkin nanti SMA ditanya lagi untuk pelayanan, oh masih sibuk nentuin jurusan. Nanti mau ambil kuliah apa, kuliah di mana. Nanti kalau udah kuliah, Kuliah ternyata tambah sibuk lagi. Ternyata yang dikira mungkin wah longgar ya, ternyata kuliah, ternyata enggak juga. Tugasnya juga semakin banyak karena itu akan berhubungan dengan dunia Yes. kerja kita nanti. Yes. Pada akhirnya kita ada suatu titik di mana kita selalu sibuk dan akan semakin sibuk. ya. Nah, oleh karena itu kalau alasan kita masih sibuk untuk pelayanan, nggak bisa pelayanan karena sibuk, mau sampai kapan kita mau nggak pelayanan? Yes. Oleh karena itu Tuhan mau kasih kita teladan untuk kita memilih jawaban yang kedua, melayani di tengah kondisi yang seperti itu dengan bayar harga. Dimana mungkin ketika kita memutuskan untuk pelayanan nih, mungkin kita bakal dijauhin sama teman kita, mungkin orang-orang di sekitar kita bakal membenci kita, ngata-ngatain kita. Tapi itu adalah suatu bayar harga yang harus kita lakukan. Atau mungkin ketika kita dalam pendidikan kita, pekerjaan kita, mungkin kita memutuskan untuk oke, aku memutuskan untuk pelayanan. Mungkin kita harus bayar harga dengan apa? Mungkin waktu bermain kita, waktu santai kita, waktu nongkrong kita bayar harga untuk bisa persiapan sebelumnya untuk belajar dan lain-lain supaya kita tetap bisa pelayanan. Sekali lagi itu ya, manage Manage waktu ya, waktu. manage waktunya dengan baik. Tetap tugas kantor, tugas sekolah penting untuk penting diselesaikan. Tetapi bukan berarti kita kemudian nggak bisa pelayanan hanya gara-gara Tugas banyak sekolah tugas, itu betul. harus ada yang keseimbangan di sana. That's right. Dimana percayalah bahwa sesuatu yang baik itu memang selalu butuh bayar harga. Yes. Tubuh yang sehat butuh bayar That's harga. right. Makan makanan yang sehat, nggak bisa kayak orang di luar sana. Yeah. Harus olahraga. Tapi percaya itu untuk sesuatu yang baik. Sama kayak pelayanan. Kalau pelayanan adalah suatu hal yang baik yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Oleh karena itu memang bayar harganya nggak main-main. Ada Yeah. banyak harga yang harus kita bayar. Tapi percayalah bahwa ketika kita melayani dengan bayar harga, Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang bernilai. Yes. Ketika kita dalam kondisi yang mungkin nggak siap, kita dalam kondisi yang lagi dalam masalah, tapi kita tetap memberikan yang terbaik dalam pelayanan, maka Tuhan itu akan memberkati kita. Karena itu korban Karena yang itu korban yang berharga, sejati ya, korban yang mulia. luar biasa ya. Tuhan nggak akan tinggal diam kok ngelihat kita berkorban atau membayar harga. Amen. Tuhan nggak akan biarkan kita, mungkin kita melayani, kita dijauhin sama teman kita ditinggal pergi sama orang-orang terdekat kita, yang mungkin kita merasa itu, wah ini teman lamaku, orang-orang dekatku. Ya. Tapi percaya ketika kita mau melayani, berkorban, Tuhan bakal gantikan semua itu berkali-kali lipat luar Yes. biasa. Mungkin kita ditinggalkan teman, tapi kita akan mendapatkan kedatangan oleh saudara, sahabat, dan keluarga yang siap untuk bertumbuh pelayanan bersama dengan kita. Ya. Mungkin kita juga dalam pendidikan, kita banyak mungkin kita bayar harga dengan kita mungkin mengorbankan waktu belajar, waktu bermain kita, waktu nongkrong kita. Tapi percaya bahwa Tuhan nggak akan biarkan kita tergeletak. Mungkin yang lain bisa belajar lebih lama daripada kita. Ya. Tapi Tuhan nggak akan biarkan kita jadi orang yang gagal. Ketika kita sudah bayar harga, Tuhan bakal angkat kita jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. That's right. Saya juga ngalami gitu ya, sejak saya masih sekolah ya, brother. Ada masa-masa di mana selalu pas pelayanan kok ulangannya pas banyak Iya, gitu betul. ya. Waktu belajarnya mungkin jadi sedikit berkurang karena ada waktu untuk pelayanan, tetapi tetap belajar, tetap prioritas belajar. Nah, waktu main gamenya dikurangi, Iya, itu waktu yang main sama teman-temannya dikurangi. Nah, itu kedagingan kita. Mau nggak kita bayar harga di situ? Dan pastor berkali-kali buktikan, gereja Tuhan, saudara pasti pernah membuktikan bahwa ternyata tetap melayani, nilainya nggak langsung otomatis jadi jeblok gitu. Iya, betul. Bahkan kadang-kala, sering ya, kalau saya sering mengalami ya, nilainya malah jauh lebih bagus, lebih dari yang kita bayangkan. Bahkan bisa jadi yang terbaik di kelas Yes, suatu saat. that's right. Itu berkat Tuhan ya. Iya. Yes, jadi saudara kita bisa belajar dari apa yang sudah disampaikan oleh Brother Daniel baru saja, bahwa mengikat pinggang itu tentang bagaimana kita siap sedia setiap waktu. Memang ada waktu-waktu di mana kita pasti sulit untuk pelayanan. Anak kita lagi rewel, atau mungkin kita masih anaknya kecil-kecil gitu ya, atau juga ada di antara Bapak Ibu Saudara kerjaan kantor itu nggak ada habisnya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita selalu berkata sibuk, kita nggak punya waktu. Seringkali tanpa kita sadari itu sebuah tanda bahwa sebetulnya kita yang tidak bisa mengatur waktu kita dengan baik. Kita nggak mau mengorbankan hal-hal minor lainnya, hal-hal yang tidak penting lainnya. Sehingga kadang-kala kita bersembunyi dengan alasan, ayo pilih mana, kerja untuk hidup loh ini. Kalau tidak kerja, masuk pelayanan terus, bagaimana? Ada juga yang berkata, wah ini tugas, ini penting untuk masa depan, nanti cari kerja saya harus nilainya bagus.
Saudara, kadang-kala kita bersembunyi di alasan itu karena kita nggak mau mengorbankan waktu media sosial kita, ya kan? Nonton YouTube kita, gitu ya, nongkrong kita sama teman-teman yang bahas nggak penting gitu ya. Saudara, mau nggak kita mengikat pinggang kita dengan selai kain lenan dan melayani Tuhan? Ini waktunya. Jangan berkata lagi nanti, karena nanti itu mungkin nggak akan datang lagi. Saudara, pandemi ini mengajar kita. Siapa yang menyangka Gereja Pengharapan Allah Surabaya? Saudara masih ingat pertengahan Maret terakhir kita bisa ibadah onsite. Sampai hari ini belum pernah lagi ibadah onsite. Anda dan saya tidak pernah tahu kapan waktunya Tuhan datang. Kalau kita berkata nanti kalau sudah gini, nanti kalau sudah gitu, Tuhan mau saudara ikat pinggang saudara hari ini. Apapun keadaannya, percayalah Tuhan akan memberi hikmat kepada kita untuk mengatur waktu dengan baik tanpa melupakan tanggung jawab penting lainnya di luar pelayanan. Dan percayalah, apa yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Dia akan kembalikan kali lipat ganda. Amin. Baik, saudaraku, pada hari ini kita sudah belajar. Ayo, ini waktunya saudaraku, tanggalkan jubahmu, ya, jubah keakuanmu, kenyamananmu. Mari kita belajar untuk ambil kain lenan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ikat pinggangmu erat-erat, karena inilah waktunya kita melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bagaimana melayani itu, bagaimana kami harus bangun dan menanggalkan manusia lama kami, bagaimana kami harus bangun dari zona nyaman kami. Seringkali kami akan dihadapkan dengan orang-orang yang mungkin tidak cocok dengan kami, orang-orang yang mungkin berbeda dengan kami. Dan mungkin ada waktunya di mana kami tidak dihargai, tidak dipuji. Biarlah kami menyadari bahwa Yesus sudah memberikan teladan. Bukan apa yang dilihat manusia yang penting, tetapi apa yang dilihat Tuhan. Karena itu biarlah hati kami memiliki hati hamba untuk mengerjakannya. Dan bukan hanya pada waktu kami longgar, pada waktu kami enak, pada waktu kami nyaman, kami mau melayani. Tapi justru di masa-masa yang sulit untuk melayani, seperti masa-masa pandemi seperti ini, tidak ada alasan lagi untuk kami memulai dan berkata, saya siap melayani Tuhan. Kami berdoa kiranya jemaat Tuhan diingatkan kembali, diteguhkan untuk terus melayani Tuhan dan melayani sesama di kanan kiri kami, melayani tubuh Kristus sampai Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami, teguhkan kami dalam panggilan pelayanan kami. Haleluya, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tinggi. Terimalah berkat yang luar biasa dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memampukan engkau untuk melayani seluruh dengan kehendaknya dan memberkati pelayananmu sehingga dalam kesetiaanmu bertambah-tambah anugerah Tuhan atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan atasmu. Haleluya, haleluya. Amin.